Pernyataan sikap dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron ini mendapat sentimen negatif nih dari publik di Positive People. Ini terkait dengan pernyataan dari Prabowo terkait pernyataannya mengenai kemerdekaan Palestina, di mana Prabowo ini akan mengakui Israel gitu jika Israel memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Nah, ini membuat publik ini gonjang-ganjing gitu. Kok bisa Presiden Prabowo Subianto ini berstatement seperti itu? Kita lihat dulu statement dari Prabowo Subianto seperti apa. Kita lansir dari laman Instagram CNN Indonesia gitu ya. Sudah di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Nah, itu tadi Positive People pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto terkait two-state solution ya yang dia sampaikan gitu kan ya. Terus terkait juga yaitu jaminan juga untuk Israel kalau misalnya setelah memerdekakan Palestina juga ini Israel juga berhak berdaulat. Itu pernyataan dari Prabowo Subianto. Ini berbeda gitu. Kalau sebelum kita ngebacain komentar-komentar reaksi dari netizen, ini berbeda dengan pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia gitu, Anwar Ibrahim, yang juga ini kan Prabowo di forum internasional ya gitu kan, ketika ada tamu negara. Nah, di mana PM Malaysia ini di Jerman tetap kekeh bahwa pernyataannya Palestina ini harus merdeka, tidak ada two-state solution ya. You cannot find a solution by getting so one-sided in terms of looking only at one particular issue and erase 60 years of atrocities. The solution is not just releasing the hostages. What about the settlements? What about the behavior of the settlers now? Continues daily. What about the dispossession, their land, their right, their dignity, their men, their women, their children? Are these of no concern? Where have we thrown our humanity? Why this hypocrisy? Ya, itu dari pernyataan dari PM Malaysia Anwar Ibrahim di-upload di Greget Kalabuana gitu ya, yang dia kecewa gitu dengan pernyataan Prabowo Subianto, di mana ini PM Malaysia ini Anwar Ibrahim kekeh gitu kan bahwa dia ini ingin memperjuangkan kemerdekaan dari negara Palestina gitu. Nah, lalu bagaimana komentar-komentar netizen, kekecewaan netizen ini diungkapkan gitu kan dalam laman Instagram CNN Indonesia itu kan terhadap pernyataan dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto gitu ya. Tidak mendukung beliau adalah sebuah prestasi. Ada yang teputan ya. Bangga jadi anak abah gitu. Ya Allah Pak istighfar. Ini beliau sadar ngomong gini gak sih gitu. Siapa pembisiknya orang ini gitu ya. Cukup satu periode Pak gitu. Waduh, nih kata kasar nih. Banyak yang salah paham soal pernyataan Prabowo, padahal beliau jelas bilang Indonesia hanya akan mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Israel hanya kalau Palestina sudah merdeka dan keamanannya dijamin. Itu syarat keras. Bukan berarti beliau pro Israel. Prinsip Bung Karno itu menentang segala bentuk penjajahan, dan menurut saya Prabowo masih pegang teguh prinsip itu. Tapi dunia sudah berubah dan diplomasi sekarang perlu strategi, bukan hanya retorika. Justru dengan sikap seperti ini Indonesia masih kasih tekanan baru ke Israel. Kalau mau diterima dunia, kasih dulu hak kemerdekaan penuh buat Palestina. Banyak yang terlalu cepat menuduh Prabowo mengkhianati prinsip Bung Karno, padahal yang beliau sampaikan itu justru tekanan diplomatik yang kuat ke Israel. Indonesia hanya akan akui Israel jika Palestina sudah merdeka dan dijamin keamanannya, bukan kompromi murahan, tapi sikap tegas dan syarat yang jelas gitu ya. Israel akan segera lenyap dari muka bumi ini. Palestina tidak akan lama lagi menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan menjadi negara terkuat di dunia. Hasbunallah wa ni'mal wakil gitu ya. Ogah emang nyawa bisa dibalikin gitu ya. Are you serious sir gitu ya.
Bertentangan dengan Bung Karno mendukung penjajah gitu ya. Kali ini kecewa berat sama Bapak gitu ya. Proud of me karena tidak pernah memilih gitu. Bu Retno dongkol dan sedih nggak sih? Gitu. Kami akan mengakui VOC sebagai negara yang berdaulat jika Indonesia diakui kemerdekaannya gitu. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itu lah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Bung Karno gitu ya. Rasanya nggak adil, puluhan ribu nyawa nggak bisa dibalikin Pak gitu ya. Ngomong yang penting ngomong. Pak, come on gitu. Sebentar Indonesia bagian mana yang mengakui solusi dua negara? Indonesia yang macam apa yang dimaksud? Bukan UUD kita menyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan gitu. Setelah genosida yang Israel lakukan kepada Palestina, Bapak masih mau mengakui negara Israel? Ceka-ceka, saya kecewa Pak gitu. I was not vote him gitu ya. Saya nggak ikutan Pak, Bapak bawa-bawa Indonesia padahal Bapak sendiri yang mengambil keputusan ini. Wallahi Pak, sampai akhir hayat Israel tidak akan pernah pantas dianggap sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Bukan persoalan negara Pak, persoalan manusia yang hak kemerdekaan dan wilayah negaranya diambil secara paksa dan brutal. Bapak ini punya mata dan telinga serta hati yang harusnya mendengarkah Pak? Tolong jangan bawa-bawa Indonesia di persoalan Israel. Bapak makin hari makin tidak pernah berpihak pada manusia gitu. Nah, dia komentar panjang banget. Kita ini sibuk fokus pada framing Prabowo mengakui Israel tapi lupa utuhnya Palestina merdeka terlebih dahulu. Prabowo itu nggak pandai merangkai kata, maksud beliau two state solution yang sudah dari lama didorong meskipun berat menyakitkan seperti kata Dubes Palestina. Prabowo itu bukan yang pertama, bahkan Presiden SBY pun juga mendorong itu. Negara Islam Arab yang bergabung di OKI juga sama seperti Saudi, Turki, Malaysia, Brunei, Indonesia, bahkan di berita pun pemerintah Palestina, petinggi Hamas termasuk ormas Islam seperti Muhammadiyah itu mendukung itu gitu. Nah, tapi kalau kita tadi lihat statement dari Anwar Ibrahim sih enggak ya gitu ya. Malaysia tetap mendukung kemerdekaan Palestina seutuhnya ya. Udah deh, kelihatan aslinya gitu ya. Aku bangga tidak memilih beliau saat pemilu. Kang Deddy tolong bawa Bapak ini ke barak. Waduh, itu tadi komentar-komentar dari netizen ya, positif people terkait dengan pernyataan Prabowo di depan Presiden Perancis Emmanuel Macron gitu kan ya, terkait statement two solution untuk Israel Palestina gitu ya. Kalau bagi ada yang mendukung Prabowo ini, kalau kita kebaca bahwa ya yang penting adalah Palestina ini merdeka dulu gitu kan ya. Tapi bagi netizen yang lain menganggap bahwa Israel ini penjajah gitu. Seharusnya kan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 gitu kan. Kita tuh tidak mendukung penjajahan di situ kan, apapun bentuknya seperti itu. Nah, soal two state solution kalau kita lihat lagi gitu kan ya. Ya sekarang Palestina tanahnya kecil banget dong gitu kan ya. Maksudnya kayak dulu kan itu Palestina seutuhnya. Nah sekarang Palestina hanya ada jalur Gaza sama yang di Yerusalem kalau nggak salah. Ya masa Palestina kebagian warga Palestina kebagian tanah sekecil itu gitu. Sementara yang lainnya dicaplok oleh Israel seperti itu, positive people. Dan terus sebenarnya tadi nggak cuma Perdana Menteri Malaysia aja gitu ya. PM Singapura juga ini sebenarnya mendukung Palestina juga. Terus ada Kim Jong Un gitu kan, Presiden Korea Utara juga mendukung kemerdekaan dari Palestina gitu kan. Nah terus itu tadi gitu agak disayangkan dari pernyataan dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto, dan apalagi ini malah didukung oleh DPR gitu kan. Dan gue baca PBNU juga ini mendukung pernyataan sikap dari Prabowo Subianto. Nah kalau menurut positive people ini baiknya gimana? Silahkan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan rakyat Palestina kembali mendapatkan tanahnya yang telah direnggut oleh Israel ya. Amin ya robbal alamin gitu kan ya. Dan kemerdekaan untuk rakyat Palestina. Amin. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.